Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel Saung Baraya. Kali ini ada handphone Poco M5. Kondisinya restart terus ya, tidak berhenti ya, tidak mau menyala, tidak mau masuk ke bawaan aplikasi. Sedangkan bila sambil dihubungkan ke cas, ke kabel cas ya, ini hidup normal, bisa masuk ke menu bawaan aplikasi, bisa nyala seperti biasa. Dan bila kabel casnya dilepas, handphonenya akan kembali restart ya, atau mati ulang ya. Oke, kita tunggu. Nah, di sini masuk ya, sambil kita hubungkan ke kabel charger. Seperti biasa normal ya. Kebetulan ini handphonenya tidak bisa ini ya, tertaut akun orang tua ya. Nah, ini posisinya sedang diistirahatkan ya. Jadi kita tidak bisa ini, tidak bisa ngecek yang lainnya ya. Tidak jadi masalah, kita lepas kabel charger. Nah, seperti ini handphonenya akan restart kembali ya. Oke, kita akan bongkar saja, kita eksekusi Poco M5-nya, lepas SIM tray, dan kita akan lepas atau bongkar backdoor-nya. Ya, seperti biasa di kasus sebelum-sebelumnya, di handphone yang lain juga sama, di model yang lain, bila kasus seperti ini biasanya terjadi permasalahannya ada di baterai. Kebetulan ini baterainya masih segel ya, bawaan ori. Hati-hati, ada fleksibel fingerprint ya. Bila melepas backdoor, hati-hati jangan langsung ditarik. Kita lepas bautnya semuanya, ini penutup mesin. Kebetulan handphonenya emang masih original, baterainya tidak kembung. Kita akan fokus ke baterai ya. Oke, kita pelan-pelan diangkat penutup mesinnya, lepas fingerprint. Langkah selanjutnya kita lepas ya, ini masih posisi restart. Langkah selanjutnya kita lepas soket baterainya. Kemudian kita akan angkat baterainya. Karena posisi seperti ini kita bongkar bagian mainboard baterai agak kesulitan ya. Jadi posisinya kita lepas dulu baterainya, sambil diolesi cairan thinner atau cairan untuk melepas menggunakan double tip atau lem ya. Nah, sudah terlepas baterainya. Oke, masih bawaan pabrik, setelan pabrik baterainya. Kita ratakan dulu yang mengkerut baterainya. Selanjutnya kita lepas, ini ada lakban berwarna kuning ya, kuning emas. Kita lepas bagian atasnya saja. Oke, sudah terlepas. Ini ada double tipnya di bagian dalam berwarna hitam putih ya. Oke. Nah, kelihatan fuse atau sikringnya, kita akan langsung bypass. Kita olesi syongka dulu, atau plug kita menggunakan selai kawat chamfer. Kita kasih timah dulu biar mempermudah menempel dengan baik untuk kabelnya. Bisa menggunakan bekas kabel listrik ya, yang helai ya, yang serabut itu, satu helai.
Oke, kita kasih timah dulu. Ini pak mata soldernya agak kurang bagus ini. Oke, selanjutnya kita akan bypass dari ujung ke ujung, kita tempelkan di solder. Tidak perlu mengganti baterai baru ya. Sayang sekali karena ini baterainya masih original, masih bawaan pabrik, tidak kembung, masih bagus. Kalau di bypass seperti ini, sikring atau fuse-nya tidak ada, insya Allah tidak ada efek samping ya. Kuat 1 tahunan lebih. Oke, sudah kita bypass, kita rapatkan, kita tutup kembali seperti semula ya. Nah, sudah selesai, tinggal kita pasang kembali baterainya, pasang soket baterai, lalu kita akan coba nyalakan, tekan tombol power ya. Apakah ada perubahan, bisa masuk ke menu bawaan aplikasi, apakah masih restar-restar. Nah, alhamdulillah ternyata tidak restar ya, tidak kedip ya. Kita tunggu sampai ke menu bawaan aplikasi. Insya Allah ini handphonenya sudah normal kembali karena tidak kedip ya. Dan posisi baterainya juga masih penuh. Oke, kita tunggu masih di tampilan pokok. Oke, sudah ada tulisan MIUI. Nah, sudah masuk ke menu bawaan aplikasi ya. Kita tidak bisa cek lebih lanjut karena ini tertaut akun Google, sedang diistirahatkan sama orang tuanya. Handphonenya punya anaknya. Hanya bisa tes melalui panggilan darurat saja ya. Nah, tampilan seperti ini tertaut akun orang tua. Kita gunakan panggilan darurat saja untuk ngecek atau ngetesnya ya. Oke, tidak mati handphonenya. Demikian, semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.